Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhanata Febrian dengan NPM 20.100.121.11.036, kelas Ilmu Hukum 3B, dosen pengampu Ibu Dr. Sanijar Febriharati, R.Sh. MH. Baiklah, saya akan membacakan tentang pengertian perlindungan hukum menurut Kamus Hukum dan beberapa ahli. 1. Kamus Hukum mengartikan perlindungan hukum sebagai peraturan-peraturan yang bersifat memaksa yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat. Peraturan ini dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib terhadap pelanggaran peraturan-peraturan tersebut akan menyebabkan terjadi suatu pengambilan tindakan. Menurut Philippus M. Hadjon, perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum. Philippus merumuskan prinsip perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia dengan cara menggabungkan ideologi Pancasila dengan konsep perlindungan hukum rakyat Barat. Perlindungan hukum preventif adalah bentuk perlindungan hukum yang memberikan kesempatan kepada rakyat untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sesuai pemerintah berinisiatif definitif, itu keputusan yang berlaku untuk selamanya. Perlindungan hukum represif itu bentuk perlindungan hukum yang lebih ditunjuk dalam penyelesaian. Menurut Muhsin, perlindungan hukum adalah merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyerasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam bentuk sikap dan tindak demi menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia. Menurut Surjono Soekarto, perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi atau korban. Selanjutnya, Surjono Soekarto menerangkan bahwa selain peran penegak hukum, ada 5 hal yang mempengaruhi proses penegakan hukum dan perlindungannya, itu sebagai berikut: faktor undang-undang, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat, faktor kebudayaan. Menurut Saptir Hardijo, merupakan perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan oleh orang lain, dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Menurut CST Cancer, perlindungan hukum adalah sebagai upaya hukum harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman baik secara pikiran maupun fisik dan gangguan berbagai ancaman dari pihak manapun. Perlindungan hukum menurut Suiteno itu adalah upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum serta mewujudkan ketertiban ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia. Model bentuk dari perlindungan hukum bagi rakyat. Perlindungan hukum secara perdata tergambar dalam KUHP Perdata. Dalam KUHP Perdata diatur perlindungan untuk korban atau pihak mengalami kerugian, yakni berupa ganti rugi yang timbul karenanya. Perlindungan hukum terhadap konsumen adalah salah satu contohnya. Perlindungan hukum terhadap konsumen ini juga memiliki dasar hukum yang sudah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, yang isinya meliputi hampir semua hal sudah menjadi hak menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang, dana, atau jasa. Hak untuk didengar pendapat keluhannya barang atau jasa yang digunakan. Perlindungan hukum terhadap hak atas kekayaan intelektual. Selain perlindungan hukum terhadap konsumen, ada juga perlindungan hukum yang diberikan kepada hak atas kekayaan. Peraturan tentang atas kekayaan intelektual mencakup hak cipta dan hak atas kekayaan industri. Perlindungan hukum terhadap anak. Persoalan yang berkaitan perlindungan hukum terhadap anak diatur dalam UU Perlindungan dan perubahannya pasal 1 angka 2 UU nomor 23. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin perlindungan anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal. Perlindungan hukum terhadap perempuan korban kekerasan seksual. Undang-Undang 1945 merupakan hukum dasar tertulis yang saat ini berlaku di Indonesia yang mencakup pembukaan dan
Batang Tumbuh UUD 1945. 1. Pasal 28 ayat 1. Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawa kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. 49 ayat 2. Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain. 2. Pasal 281 ayat 1. Hak untuk hidup, untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan di pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak memperbudak, hak untuk diakui secara pribadi di hadapan hukum. Kitab-kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP merupakan salah satu norma hukum yang digunakan sebagai acuan dalam penegakan serta perlindungan terhadap perempuan korban kekerasan seksual adalah pasal 285 Kitab Undang-Undang Pidana KUHP yang menjelaskan bahwa barang siapa dengan kekerasan atau ancaman melakukan pemerkosaan dengan pidana penjara paling lama 12 tahun, akan tetapi pengaturan mengenai perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual maupun pelecehan seksual dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sangat terbatas. Pentingnya hukum bagi rakyat Indonesia sebagai negara hukum tentu saja mementingkan perlindungan yang menegakkan hukum harus ditegakkan oleh siapapun, terutama warga negara, mendapatkan penyimpangan hukum, tidak nyamanan dan ketidakkeadilan. Tujuannya penting, perlindungan dan penegakan hukum tidak lain adalah untuk memastikan subjek hukum memperoleh setiap haknya, dan apabila pelanggaran akan hak-hak tersebut, maka dengan adanya perlindungan hukum dapat memberikan perlindungan penuh pada subjek hukum yang menjadi korban. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.